Selamat malam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nilo Ika Wayu Putri dengan NIU 5062257. Di sini saya akan mempresentasikan contoh upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Langsung saja kita ke materi. Nah, pertama-tama kita harus tahu apa sih itu perubahan iklim. Nah, seperti yang dari sumber yang saya peroleh, perubahan iklim adalah perubahan pada suhu, curah hujan, pola angin, dan berbagai efek-efek lain secara drastis di dunia, di bumi. Iklim sendiri bisa berubah-ubah melalui jangka waktu sangat lama. Secara sederhana, perubahan iklim dapat diartikan sebagai perubahan jangka panjang, signifikan terkait suhu maupun pola cuaca di suatu tempat atau wilayah. Nah, untuk mencegah adanya perubahan iklim ini, kita tentunya harus memiliki sebuah upaya, yaitu upaya mitigasi. Nah, apa sih itu mitigasi atau apa itu upaya mitigasi? Upaya mitigasi. Mitigasi sendiri adalah berbagai tindakan preventif untuk mencegah atau memperlambat terjadinya perubahan iklim atau pemanasan global dan mengurangi dampak perubahan iklim atau pemanasan global melalui upaya penurunan emisi gas rumah kaca, peningkatan penyerapan gas rumah kaca, dan lain-lain. Nah, adapun contoh mitigasi perubahan iklim adalah sebagai berikut. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk memitigasi perubahan iklim di, di Indonesia, khususnya antara lain menghemat penggunaan air dan listrik. Kita tahu bahwa pembangkit listrik seringkali menggunakan bahan dasar fosil di mana hasil pembakaran gasnya itu dapat mempengaruhi atmosfer yang lambat laun dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim di suatu wilayah atau di dunia. Untuk hal tersebut, dengan kita menghemat listrik, jadinya lebih sedikit pembakaran yang dilakukan sehingga lebih mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua adalah lakukan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Nah, yang ketiga adalah membatasi penggunaan kertas maupun pupuk organik. Seperti kita ketahui bahwa penggunaan kertas kertas tentu saja dapat mempengaruhi adanya pencemaran pencemaran gas rumah kaca. Hal tersebut dikarenakan kertas berasal dari pohon, di mana semakin kita banyak menggunakan kertas, semakin banyak pula pohon yang ditebang untuk membuat kertas tersebut. Karena hal tersebutlah, maka dengan mengurangi kertas, kita mengurangi penebangan pohon, karena pohon adalah penyerap dari gas emisi rumah kaca yang akan menyebabkan perubahan iklim di atmosfer. Untuk pupuk organik juga sama, karena seperti yang ketahui, pupuk organik ini berasal dari hewan atau tumbuhan. Nah, pupuk organik yang dari hewan menghasilkan gas metana, di mana gas tersebut juga dapat mempengaruhi perubahan susunan lapisan ozon. Jadi hal tersebut tentunya membuat perubahan cuaca dan iklim di suatu wilayah atau atau secara global. Nah, yang keempat adalah mengurangi penggunaan gas aerosol. Nah, hal ini juga perlu dikurangi karena gas aerosol ini dapat merusak lapisan ozon. Nah, yang kelima adalah melakukan penghijauan atau reboisasi. Dengan kita melakukan penghijauan dan reboisasi, makin banyaknya pohon yang tumbuh, maka maka hal tersebut dapat mengurangi adanya emisi gas dan pencemaran lingkungan. Nah, hal tersebut dikarenakan seperti kita ketahui, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa pohon itu adalah berperan sebagai penyerap
emisi gas rumah kaca. Makin banyak, jadi makin banyak adanya pohon, semakin makin banyak adanya pohon, jadinya semakin berkurangnya emisi gas rumah kaca tersebut. Yang keempat adalah menggunakan peralatan elektronik hemat energi. Nah, dengan menggunakan peralatan elektronik hemat energi, tentunya dapat membantu pengurangan pencemaran pencemaran di lingkungan. Yang ke berikutnya adalah menggunakan kendaraan umum. Eh, menggunakan kendaraan umum ini tentunya kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Seperti kita ketahui bahwa kendaraan itu menyumbang gas gas emisi untuk ozon. Jadi dengan kita mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dengan menggunakan kendaraan umum dan semakin berkurangnya kendaraan pribadi yang digunakan di jalan, tentunya hal tersebut dapat hal tersebut dapat mengurangi emisi gas. Selain menggunakan kendaraan umum, berjalan kaki dan naik sepeda juga solusi yang terbaik untuk mengurangi emisi gas karena tentunya berjalan kaki dan naik sepeda membuat kita sehat juga. Jadi tidak ada salahnya dengan meman- eh, me- menggunakan solusi ini untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencemaran udara. Nah, tentu yang terakhir adalah mengonsumsi barang berdasarkan kebutuhan bukan kemauan. Nah, ini adalah suatu problema masyarakat saat ini karena kebanyakan masyarakat eh, membeli barang sesuai dengan kemauannya bukan kebutuhannya. Hal ini tentunya harus dikurangi. Nah, jika perubahan iklim sudah terjadi, tentunya kita harus belajar untuk bagaimana cara untuk beradaptasi pada perubahan iklim. Nah, sebelum itu apa itu adaptasi? Seperti yang kita ketahui, adaptasi adalah penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap lingkungannya sesuai bentuk pertahanan diri. Bertahan diri, kemampuan beradaptasi berperan penting dalam kehidupan agar terhindar dari ancaman kepunahan. Jadi, adaptasi perubahan iklim merupakan salah satu respon yang dilakukan oleh manusia dalam menghadapi perubahan iklim. Dengan kita belajar untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim, tentunya kita terhindar dari ancaman kepunahan. Seperti yang kita ketahui bahwa jika kita tidak dapat beradaptasi pada perubahan, tentunya artinya kita mengalami kepunahan. Nah, adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Adaptasi yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan terhadap efek perubahan iklim. Adaptasi ini dilakukan tentunya agar orang-orang, khususnya di Indonesia, dapat beradaptasi dan terjadinya pengurangan efek saat terjadinya perubahan iklim di wilayah Indonesia itu sendiri. Karena tingkat kejenuhan karbon yang cukup tinggi dan waktu tinggal karbon di atmosfer memakan waktu ratusan tahun, maka bumi juga perlu waktu yang lama untuk kembali ke suhu normal. Tentunya karena peningkatan karbon ini, kita harus belajar untuk beradaptasi secara bertahap karena seperti yang dijelaskan ini bahwa karbon dapat tinggal dalam waktu lama dan memakan waktu lama ratusan tahun di atmosfer. Maka lambat laun hari tersebut juga akan mempengaruhi perubahan iklim di bumi. Maka seperti di sini jelaskan, maka bumi juga perlu waktu yang lama untuk kembali ke suhu normal. Oleh karena itu, pemanasan global tidak hanya akan memberi dampak pada generasi saat ini, namun juga memberi
dampak ke generasi-generasi selanjutnya. Hal ini tentu saja tidak dapat dipungkiri, karena semakin banyaknya aktivitas manusia, tentunya semakin banyak em, karbon dioksida atau gas emisi rumah kaca yang tercipta. Dan tentunya semakin berkurangnya hutan di Indonesia, hal tersebut juga mempengaruhi berkurangnya penyerapan gas tersebut, sehingga gas tersebut berkumpul di ozon, sehingga berpengaruh untuk beberapa tahun ke depan. Dengan dilakukannya adaptasi, diharapkan kemampuan manusia menghadapi perubahan iklim dapat meningkat seiring dengan usahanya dalam mengurangi pemanasan global. Nah, di sini dengan kita melakukan adaptasi, diharapkan manusia dapat bertahan dan tidak mengalami kepunahan saat menghadapi perubahan iklim. Perubahan iklim seiring dengan manusia menjadi solusi untuk mengurangi pemanasan global tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih dan sekian. Sampai jumpa.